Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kita kembali lagi ke channel YouTube Pedang Aswaja. Kita akan membahas pembahasan yang penting sekali, yaitu orang Wahabi. Mereka itu melarang, mengharamkan seseorang sholat di masjid yang ada kuburannya. Jadi kalau ada masjid dan masjid itu di situ ada kuburannya, maka orang-orang Wahabi mereka melarang sholat di tempat tersebut, melarang sholat di masjid tersebut. Maka ini adalah tidak benar. Maka ini tidak benar, maka akan kita bantah. Maka akan kita bantah dengan dalil-dalil yang akan kita sebutkan. Bahwasanya seseorang kalau di situ meskipun ada kuburan, maka itu diperbolehkan untuk sholat tersebut. Dengan beberapa catatan yang akan kita sebutkan. Jadi orang pertama, kenapa orang Wahabi itu mereka melarang hal tersebut? Karena mereka salah faham terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis itu diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Di hadis tersebut disebutkan bahwasanya la'anallahul yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Jadi Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka menjadikan kuburan para nabi dari kalangan mereka itu sebagai masjid. Dan di dalam hadis ini ada perkataan Sayyidah Aisyah, walau ladzalika la abrazu qabrahu. Ya, ini kalau seandainya tidak dengan sebab itu, maka akan kutampakkan kuburan Rasulullah, tidak akan aku tutupi, begitu. Tidak akan dibangun di dalamnya yaitu satir, ya. Seperti yang kita ketahui sekarang, tidak, tetapi akan dibuka, begitu, kalau tidak sebab hal tersebut. Maka perlu diketahui, hadis ini bukan melarang secara mutlak kalau ada kuburan di masjid kemudian langsung dilarang orang untuk sholat di situ. Tidak. Tetapi hadis ini adalah bahwasanya hadis ini melarang orang sholat ke kuburan, melarang orang sholat yang dia itu sholat di situ dengan tujuannya untuk memuliakan kuburan tersebut. Jadi melarang orang sholat di situ yang tujuannya adalah untuk mengagungkan kuburan tersebut. Jadi mengagungkan kuburan tersebut ini bisa digambarkan kalau kuburan tersebut adalah kuburan yang tidak ada satirnya, artinya kuburan yang tampak. Maka kalau tidak seperti itu, artinya apa? Kalau tidak seorang yang sholat ke kuburan, dia itu tujuannya bukan untuk mengagungkan kuburan tersebut, dan kuburannya itu misalkan tertutup, tidak terbuka, maka tertutup yaitu dibangun sekelilingnya satir, maka hal ini diperbolehkan. Jadi kalau seandainya seorang yang sholat dia itu tidak tujuannya adalah mengagungkan kuburan, atau kuburannya itu adalah tertutup, ada satirnya, maka hal ini tidak diharamkan. Hal ini tidak diharamkan. Berarti kalau seandainya sekedar ada kuburan di masjid, sekedar ada kuburan di masjid, kemudian seorang yang sholat di masjid tersebut tidak ada tujuan untuk mengagungkan kuburan ini, ketika dia sholat di kuburan tersebut tidak niat mengagungkan, maka hal ini tidak apa-apa. Maka hadis tersebut tidak membahas hal ini, begitu. Hadis yang kita bahas tidak membahas hal ini. Maka berarti orang-orang Wahabi itu salah faham terhadap sebuah hadis, yang mana hadis ini membicarakan tentang pelarangan seorang yang sholat di masjid
yang ada kuburannya. Kenapa? Karena dia mengagungkan kuburan itu. Tujuannya untuk mengagungkan kuburan itu, atau kuburannya itu dia tidak tertutupi, tidak ada satirnya. Begitu. Maka kalau seandainya sekedar orang itu sholat di masjid yang ada kuburannya, maka hal tersebut tidak dilarang. Maka hal tersebut itu diperbolehkan. Oleh karena itu, para ulama Hanabilah itu mengatakan bahwasanya orang yang sholat di kuburan, itu hukumnya makruh, dan tidak haram. Lihat, makruh dan tidak haram, artinya boleh, makruh dan tidak haram. Dan orang-orang Wahabi mereka ini mengaku bahwasanya mereka mengikuti para ulama Hanabilah, atau mereka mengintisabkan diri mereka ke mazhab Hambali. Tetapi ternyata mazhab Hambali tidak seperti yang mereka katakan, begitu. Nah, maka padahal di hadis ini kan ada perkataan Sayyidah Aisyah, walaula dzalika la abrazu qabrahu. Kalau tidak sebab pelarangan itu, yaitu pelarangan untuk apa? Orang sholat dan mengagungkan kuburan, orang sholat di kuburan kemudian mengagungkannya, atau dia sholat di kuburan, kemudian di masjid yang ada kuburannya, yang kuburannya tidak ada satirnya, maka kan ini dilarang, karena sebab itu kan dilarang tadi. Oleh karena itu Sayyidah Aisyah mengatakan, laula dzalika la abrazu qabrahu. Kalau seandainya bukan hal tersebut, maka saya akan tampakkan kuburan Rasulullah, artinya tidak akan dikasih satir. Tapi buktinya apa? Karena hal tersebut makanya dikasih satir kuburannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Maka tidak ada para ulama dari generasi salaf maupun khalaf yang menyalahi hal ini. Artinya tidak ada yang mengatakan haram orang sholat di masjid yang ada kuburannya. Tidak seperti orang-orang Wahabi, begitu. Dan juga tambahan dalil yang menunjukkan bahwasanya sholat di masjid yang ada kuburannya itu adalah boleh jika kuburan tersebut itu tertutupi, tidak tampak, artinya tidak terbuka. Maka ini adalah seperti halnya yang diriwayatkan bahwasanya tentang Masjid Khaif, ya kan? Masjid Khaif itu di situ ada 70 nabi yang dikuburkan di Masjid Al-Khaif. Ya. Sampai bahwasanya kuburan Nabi Adam itu menurut suatu pendapat itu dikubur di dekat Masjid Al-Khaif. Padahal Masjid Khaif ini sudah sejak zaman dulu Rasulullah sholat di situ, para sahabat, dan sampai sekarang. Artinya meskipun di situ ada kuburannya para nabi, tetapi ternyata Rasulullah sholat di situ dan diikuti oleh para sahabat. Maka hal ini menunjukkan apa? Bahwasanya hal tersebut tidaklah haram, begitu. Saya akan membacakan hadis Rasulullah yang membicarakan tentang Masjid Khaif tadi, bahwasanya ini ada di dalam diriwayatkan di dalam kitab Al-Matalibul Aliyah. Di situ Rasulullah mengatakan Masjidul Khaif qabru sab'ina nabiyan. Masjidul Khaif qabru sab'ina nabiyan. Begitu. Begitu juga diriwayatkan di Mukhtasar Ithafis Sadatil Maharah. Jadi di situ disebutkan hadis Rasulullah di halaman 347, bahwasanya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah bersabda, bi Masjidil Khaif kubiro sab'una nabiyan, atau qabru sab'ina nabiyan. Rawahu Abu Ya'la wal Bazzar bi isnadin sahih. Jadi di Masjid Khaif itu memang ada dikuburkan di situ apa? 70 nabi. 70 nabi.
Nah, jadi hal ini membuktikan apa? Membuktikan bahwasanya tidak seperti yang dikatakan oleh orang Wahabi. Kalau seandainya sholat kemudian di situ ada kuburan, maka diharamkan seperti yang dikatakan Wahabi, maka tidak akan dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat dari generasi ke generasi sampai sekarang. Dan ternyata kan tidak. Masjid Khaif tetap digunakan dan untuk disolati sampai sekarang begitu. Begitu. Sedangkan hadis yang ini ada di kitab Sahih Muslim, kitab Talqinil Mauta, la ilaha illallah, babun nahyi an tajsisil qabr wal bina'i alaihi. Di situ ada disebutkan hadis la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat di kuburan. Ilal kubur. Jadi janganlah kalian sholat di kuburan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan perincian yang kita sebutkan tadi. Apakah kuburannya itu ada satirnya apa tidak? Terus apakah niatnya itu untuk takzim kuburan apa tidak? Maka kalau niatnya itu takzim ke kuburan maka ini haram. Begitu juga kalau kuburannya itu yakunu barizan, yaitu apa? Tidak ada satirnya, maka ini juga haram. Begitu. Seperti itu. Maka hadis itu dimaknai dengan ini. Nah, jadi orang Wahabi yang mengatakan itu harus tahu hal ini, harus tahu hal ini. Kenapa? Karena mereka sekedar membaca hadis kemudian langsung mengharamkan apa yang dilakukan oleh umat Islam. Berapa banyak masjid yang di situ ada kuburannya yang mereka katakan itu haram orang sholat di situ misalkan. Nah, maka orang ini tidak paham, berarti mereka itu tidak paham. Orang-orang Wahabi ini tidak paham. Jangankan begitu, mereka saja orang Wahabi itu melarang orang untuk berziarah kubur, melarangnya untuk ziarah kubur. Apalagi hal ini seperti ini, tentu la yustab'ad annahu yuharrimu dzalika, kayak gitu kan. Jadi kalau orang Wahabi ngomong itu kan syukur jeplak gitu, semaunya sendiri. Mereka itu mengharamkan ziarah kubur, mereka mengharamkan orang bertawasul di kuburan, kan seperti itu. Padahal ziarah kubur itu diperbolehkan. Rasulullah mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Berziarah kubur kalian karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian pada akhirat. Begitu. Begitu juga dengan kuburan Rasulullah. Itu juga apa? Diperbolehkan. Bahkan Rasulullah mengatakan man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburanku, maka dia itu mendapatkan syafaatku. Tapi ternyata orang-orang Wahabi malah mengatakan apa? Tidak boleh, haram orang ziarah kubur ke kuburan Rasulullah. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan la tujma'us sholatu wa la tuqsar fi dhahabihi ila fi tariqi dhahabihi ila ziyarati Rasul. Jadi kalau seseorang mau berziarah kepada Rasul, mau ke Madinah Al-Munawwarah untuk menziarahi makam Rasulullah, kata Ibnu Taimiyah, la tujma'u sholatu wa la tuqsar. Tidak boleh seseorang itu menjamak dan mengqashar salat selama perjalanan, karena dia menghitung perjalanan tersebut adalah sebuah kemaksiatan. Maka ini adalah sebuah kesalahan, maka ini menyalahi hadis, maka ini tidak bisa dijadikan pedoman. Maka teman-teman semuanya kita harus saling mengingatkan. Mereka orang-orang Wahabi yang menamai diri mereka sebagai salaf, ahlus salaf, salafi, maka sesungguhnya perbuatan mereka, perkataan mereka itu jauh dari kata salaf, jauh dari perilaku salaf. Maka hari ini perlu untuk kita ketahui agar untuk memperingatkan, untuk membentengi diri kita dan keluarga kita dan masyarakat dari bahaya orang-orang Wahabi.